Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul 100 Days with Mr. Arrogant yang berkisah tentang seorang gadis SMA yang menjadi budak seorang pria angkuh selama rentang 100 hari. Hi everyone, welcome to UBA Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Film yang tayang tahun 2004 ini disutradarai oleh Shin Jae-ho. Fokus utama dalam film ini adalah karakter Ha-young yang diperankan oleh Ha Ji-won. Ia adalah seorang gadis SMA bandel. Sementara Ah Hyun-jung yang diperankan oleh Kim Jae-won adalah pria kaya yang angkuh. Dari segi cerita, film ini sukses membawakan kisah kaula muda dengan kompleksitas masalahnya, seperti kisah remaja di sekolahan, kisah benci jadi cinta, dan kekuatan cinta yang membuat muda-mudi ini saling berjuang satu sama lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah alur cerita lengkap film 100 Days with Mr. Arrogant. Film dibuka dengan video kupu-kupu dengan musik India. Tenang, kalian nggak salah download film kok. Oke, skip. Adegan film yang sebenarnya dibuka dengan Ha-young yang tertidur dengan kostum putri salju di tengah hutan bunga. Dia sedang menunggu pangerannya yang datang untuk menciumnya. Nggak sabar menerima ciumannya, Ha-young mengintip dan kaget karena cowok yang akan menciumnya ternyata bukan pangeran tampan. Ha-young pun berteriak, tapi bukan cuma dalam mimpinya saja. Ia terbangun di tengah kelasnya yang tentu saja membuat seluruh penghuni kelas memperhatikannya, terutama Pak Guru. Pak Guru yang lagi ngupil pun langsung mendekati Ha-young sambil menahan marah. "Kau tidur sambil mengigau di kelasku?" Pak Guru pun langsung mencubit pipi Ha-young saking gemasnya, tak sadar kalau upilnya masih menempel di ujung telunjuknya. Di toilet, Ha-young curhat ke temannya, masih seputar mimpinya di kelas tadi. Dia berusaha mencuci mulutnya bekas upil Pak Guru. Ia pun bercerita soal mimpinya tadi ke dua orang temannya. Tiba-tiba dari dalam toilet ada suara. "Jika kau bertemu seorang pangeran dalam mimpimu, artinya kau akan segera bertemu pangeran tampan dalam kehidupan nyatamu." Ya, itu suara dari temannya yang lagi boker. Scene berganti. Sementara itu di lain sisi di sebuah kolam renang ada seorang cowok yang membuat gempar. Setiap cewek yang melihatnya akan langsung jatuh lemas karena pesonanya. Agak lebay sih. Termasuk seorang cewek yang hampir jatuh saat berpapasan dengannya. Beruntung si cowok sempat menangkap si cewek sebelum jatuh ke lantai. Tiba-tiba tampangnya berubah 180 derajat dan si cewek melanjutkan jatuhnya yang sempat tertunda. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa cowok tampan ini adalah cowok yang arogan dan angkuh. Cerita berlanjut. Di sebuah restoran, Ha-young kesal dengan pacarnya yang malah minta putus tepat 1 hari sebelum perayaan 100 hari jadian mereka. Ya, lagi-lagi dia diputusin, bahkan sama cowok yang lebih muda darinya. Ia pun pulang dan memberikan kado hadiah perayaan hari jadinya ke pengemis. Di tengah perjalanan, Ha-young yang masih kesal menendang kaleng bekas minuman yang tergeletak di jalan. Sementara itu di jalan yang sama, si cowok tampan dari kolam renang tengah mengangkat telepon di atas mobilnya. Sialnya, kaleng yang ditendang Ha-young melayang tinggi dan mendarat tepat di wajah si cowok. Mobil pun oleng dan menabrak pagar. Si cowok melihat sekeliling mencari pelaku yang hampir membuatnya celaka. Dengan hidung berdarah dan kaleng sebagai barang bukti, ia memanggil Ha-young. "Hei, kau yang berseragam, apa kau gila?" Ha-young menoleh dengan polosnya. Ia benar-benar tidak tahu kalau kaleng tendangannya salah mendarat. "Siapa kau?" tanya Ha-young. "Siapa aku? Aku pemilik mobil itu," kata si cowok menunjuk mobilnya. Cowok itu mulai marah karena merasa dipermainkan oleh anak kecil yang hampir membunuhnya. Oke, kita langsung ke intinya saja. Apa yang akan kau lakukan dengan mobilku? Mulai sadar situasi dan takut diminta ongkos ganti rugi, Ha-young mencoba membujuk dan memasang wajah memelas. Tapi begitu tahu harus mengganti $3.000, Ha-young kaget dan mengelabui si cowok untuk kabur. Dan Ha-young pun berhasil kabur, tapi tidak dengan dompetnya.
Di kamarnya, Hayong lagi-lagi mimpi buruk. Sungguh aneh-aneh mimpi gadis satu ini. Ia terbangun karena HP-nya berdering, lalu mengangkatnya sambil marah-marah. Ia mengira itu mantannya. Begitu sadar yang menelpon adalah Ah Hyun Jung, si cowok yang mobilnya dirusak olehnya. Hayong pun ketakutan dan langsung menutup telepon. Keesokan harinya sepulang sekolah, Hayong dan gengnya berlari ke kerumunan di depan sekolahnya. Mereka mengira ada pembagian pembalut gratis. Namun ternyata yang ada di sana adalah tempelan fotokopi kartu pelajar Hayong dengan tulisan peringatan agar ia keluar dan tidak bersembunyi lagi. Ternyata Ah Hyun Jung pelakunya. Ia berdiri bersandar memecah kerumunan. "Apa kabar?" tanya Hayong kaget sambil tersenyum manis. Tanpa basa-basi, Ah Hyun Jung langsung memanggul dan membawa Hayong melewati kerumunan cewek-cewek yang terpana karena ketampanannya, mengabaikan Hayong yang teriak-teriak minta tolong. Ah Hyun Jung ternyata membawa Hayong ke sebuah restoran. Ia menyodorkan surat berisi perjanjian bahwa Hayong akan bekerja untuknya dengan upah $30 per hari selama 100 hari. Hayong tentu saja tak setuju dengan surat itu, karena inti surat itu sebenarnya adalah persetujuan perbudakan. Namun ia tak berkutik saat Ah Hyun Jung mengancam akan mengadukan ke orang tuanya. Sesampainya di rumah, Ah Hyun Jung menelpon Hayong. Ia marah karena Hayong mengangkat teleponnya dengan cara yang tidak sopan. Hayong pun kaget. Ia heran bagaimana Ah Hyun Jung bisa tahu. Lebih kagetnya lagi saat ia tahu kalau Ah Hyun Jung pindah tepat di seberang jendela kamarnya. Di sekolah, Ah Hyun Jung kembali menelpon Hayong sambil marah-marah. Ia menyuruh Hayong untuk datang ke tempatnya segera. Hayong pun bingung bagaimana dia bisa ke tempat Ah Hyun Jung sementara ia masih ada 2 kelas lagi. Tapi dengan ide anti-mainstreamnya, akhirnya berhasil mendapat izin untuk pulang lebih awal. Sampai di tempat Ah Hyun Jung, lagi-lagi ia mengerjai Hayong yang memintanya menirukan gaya Sailor Moon sebagai password untuk masuk. Ya, tugas pertama Hayong sebagai budak dimulai. Karena ayahnya akan datang, Ah Hyun Jung meminta Hayong membereskan apartemennya yang tahu sendirilah bagaimana. Kontrak perbudakan pun berlanjut. Esoknya, Hayong membantu mengerjakan tugas-tugas kuliah Ah Hyun Jung. Sementara ia hanya main game, menemaninya belanja, menemani nonton, sampai mencuci mobil. Dan seperti biasa, Ah Hyun Jung selalu memberikan uang pada Hayong, lagi-lagi untuk membeli kue keberuntungan katanya. Saat pulang, Hayong menemani ayahnya ke bengkel mobil. Di sana ia marah besar saat mengetahui biaya untuk goresan bumper mobil hanya $10-20. Merasa telah ditipu, Hayong pun mendatangi mobil Ah Hyun Jung dan mengerjainya, menyebabkan mobil itu harus menginap selama beberapa hari di bengkel. Ah Hyun Jung terpaksa harus naik bis karena mobilnya masuk bengkel. Ia menunggu Hayong di depan sekolah. Saat anak-anak sekolah pulang, ia melihat Hayong yang acuh melewatinya begitu saja. Ia pun berusaha mengejar, tapi sayang itu bukan Hayong. Pada momen ini Ah Hyun Jung emang lagi sial-sialnya. Hayong yang akhirnya berhasil lepas dari pengejaran pun sampai di rumah. Ia merengek meminta ke ibunya untuk pindah sekolah, tapi ibunya menolak dengan alasan sebentar lagi ujian masuk universitas. Sementara itu, Ah Hyun Jung yang tak kehabisan ide berusaha mendekati Hayong lewat ibunya. Di kelasnya, ternyata Hayong mendapat nilai terendah. Ibunya pun marah dan memanggil seorang guru les yang membuat Hayong kaget setengah mati. Yup, siapa lagi guru les itu kalau bukan Ah Hyun Jung? Dengan sedikit ancaman, Hayong pun terpaksa menerima Ah Hyun Jung yang berperan sebagai tutornya. Lagi pula, dia memang membutuhkannya karena lemah dalam belajar.
Hayoung memang tak bisa lepas dari Ah Hyun Jung. Lagi-lagi dia jadi bulan-bulanan, bahkan ia sampai belajar di sauna. Sementara Ah Hyun Jung mengawasinya sambil makan semangka dan sesekali menyemburkan bijinya ke wajah Hayoung. Setelah menonton konser temannya, Ah Hyun Jung mengajak Hayoung karaokean. Mereka pun bergantian menyanyi. Dalam perjalanan pulang, Hayoung senyum-senyum sendiri. Ia membayangkan Ah Hyun Jung yang terlihat manis menanyakan bagaimana kabarnya hari itu. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba mobil Ah Hyun Jung kehabisan bensin. Bisa ditebak dong gimana kelanjutannya? Ya, Hayoung lah yang harus mendorongnya. Apakah selesai sampai di situ? Haha, tidak semudah itu, Ferguson. Sesampainya di depan apartemen, hujan pun turun dengan lebatnya. Hayoung yang membawa payung lalu memayungi Ah Hyun Jung. Hujan akan membuat rambutmu rontok, kata Hayoung. Ah Hyun Jung lalu mengambil payungnya dan membiarkan Hayoung kehujanan. Di sini penonton berharap ada adegan romantisnya, tapi tidak ada. Pada suatu hari, Ah Hyun Jung mengajak Hayoung liburan ke luar kota selama beberapa hari. Tapi Hayoung berkata bahwa orang tuanya tidak akan mengizinkannya. Tak kehabisan uang maksudnya, Ah Hyun Jung pun membuat kejutan. Ia membuat hadiah palsu paket liburan ke Pulau Jeju untuk orang tua Hayoung agar bisa leluasa mengajak Hayoung liburan. Kisah berlanjut. Suatu hari, Ah Hyun Jung meminta Hayoung ke sebuah kafe. Ia bermaksud memberi kejutan cincin pada Hayoung setelah melihat iklan di sebuah bus. Mereka pun merayakan pesta bersama teman-temannya yang lain. Ternyata malam itu adalah perayaan malam ke-100, di mana perjanjian mereka berakhir malam itu. Ah Hyun Jung pun membakar surat perjanjian mereka. Disambut tepuk tangan seluruh hadirin. Nah, di sini kesannya kayaknya mereka tidak rela perjanjiannya berakhir. Hari itu berakhir dengan banyak hal. Hayoung langsung lari masuk ke rumah, meninggalkan Ah Hyun Jung yang lupa memberikan cincinnya. Sementara itu, ibu Hayoung mendatangi apartemen Ah Hyun Jung dan memarahinya habis-habisan. Ia merasa Ah Hyun Jung sedang mempermainkan putrinya setelah melihat Ah Hyun Jung mencium Hayoung. Ah Hyun Jung menjawab dia tidak mempermainkan Hayoung, tapi ibu Hayoung tetap tidak percaya. Ia pun meminta agar Ah Hyun Jung tidak lagi mendekati Hayoung. Waduh. Esoknya, Hayoung kaget karena ibunya membawa seorang guru baru, bukan Ah Hyun Jung lagi. Ia pun kecewa karena Ah Hyun Jung tiba-tiba berhenti mengajarnya dan tak pernah mengangkat teleponnya lagi. Ia menemui Ah Hyun Jung dan bertanya kenapa tidak mau mengajarnya lagi. Ah Hyun Jung menjawab acuh bahwa Hayoung tidak butuh guru sepertinya. Hayoung menjelaskan bahwa dia tidak peduli ujian masuk universitas karena dia merasa sangat bodoh, jadi percuma saja belajar keras. Menurutnya, itu tidak merubah keadaan. Ia hanya ingin satu hal, menikah dengan Ah Hyun Jung. Aku tidak punya waktu bermain denganmu, berhentilah menggangguku, kata Ah Hyun Jung sambil berlalu meninggalkan Hayoung yang mulai menangis. Kisah berlanjut. Hayoung benar-benar kehilangan gairah hidup, apalagi belajar. Sojung, si guru baru pun sampai bingung bagaimana mengatasi hal itu. Yang ada di pikiran Hayoung hanyalah Ah Hyun Jung. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari pesta bersama teman-temannya, Hayoung tak sengaja berpapasan dengan Ah Hyun Jung. Hei, apa kau menikmati hidupmu? Hidupmu pasti lebih indah karena aku sudah tidak mengganggumu lagi kan? Tanpa menjawab, Ah Hyun Jung pergi meninggalkan Hayoung. Saat pulang ke apartemennya, Hayoung menerima surat yang ditujukan kepadanya. Begitu amplopnya disobek, sebuah cincin terjatuh dari dalamnya. Membaca ukiran di cincin itu, Hayoung pun menangis dan langsung berlari menembus hujan menuju apartemen Ah Hyun Jung. Tapi ia tak menemukan apapun di sana.
Singkat cerita, Hayong mendapat ide. Ia harus bisa masuk ke universitas yang sama dengan Ah Yun Jung. Itulah satu-satunya cara agar dia bisa dekat dengan Ah Yun Jung lagi. Ia menjadikan cincin dan foto Ah Yun Jung sebagai penyemangatnya. Di kelas saat teman-temannya bermalas-malasan, Hayong tetap tekun belajar. Ia terus rajin belajar bahkan sampai mimisan. Hingga hari pengumuman kelulusan ujian pun tiba. Hayong terlihat kecewa saat tak menemukan namanya di pengumuman tersebut dan berjalan pulang. Malam harinya, Hayong dan Sojung minum bersama untuk menghibur Hayong. Sojung mengajaknya ke suatu tempat. Saat Hayong termenung sendirian, tiba-tiba lampu-lampu menyala. Ia terkejut dan memperhatikan sekelilingnya sampai tiba-tiba sosok yang tak asing berdiri di depannya. "Bukankah kau sudah kusuruh belajar?" Ah Yun Jung bertanya sambil menyerahkan sebuah gulungan kertas. Oke, scene kemudian menampilkan kilas balik saat Ah Yun Jung dimarahi ibunya Hayong ya. Jadi Ah Yun Jung ternyata bertekad membuat Hayong lulus ujian universitas. Mulai dari minta ke Sojung untuk membantunya jadi guru les Hayong, menyiapkan semua bahan pelajaran untuk Hayong, bahkan mendatangi rektor universitasnya untuk menghapus nama Hayong dari pengumuman kelulusan ujian. Karena kebetulan rektor universitas tersebut adalah ayah temannya.